Yokai Mina! Gak semua jutsu itu menguntungkan penggunanya. Buktinya, ada beberapa jutsu yang bisa berakibat fatal untuk penggunanya. Kuy, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Yokai, itu Zong, Mina! Teknik ini berasal dari desa Sunagakure, di mana awalnya sang pencipta jutsu, Nenek Chiyo, menciptakan jutsu ini untuk Sasori ketika usianya masih sangat kecil. Hal ini dilakukan oleh Nenek Chiyo untuk membangkitkan kembali kedua orang tua dari Sasori. Sayangnya, Sasori justru pergi dari desanya dan menjadi seorang pengkhianat sebelum kemudian bergabung dengan Akatsuki. Jutsu ini dapat menyalurkan cakra penggunanya kepada seseorang yang telah tewas, dengan bayaran nyawa dari penggunanya. Dalam ceritanya, Akatsuki berhasil mengeluarkan monster berekor satu dari tubuh Gaara, yang mana hal itu membuatnya kemudian langsung tewas. Mengetahui hal tersebut, Nenek Chiyo langsung memindahkan cakra miliknya ke tubuh Gaara. Hal tersebut berhasil membangkitkan kembali Gaara. Namun akibatnya, nyawa dari Nenek Chiyo menjadi tidak tertolong dan akhirnya tewas. Deidara merupakan karakter kuat yang cukup aneh, bahkan untuk para shinobi yang ada di cerita Naruto. Salah satu anggota Akatsuki ini memiliki mulut di tangannya dan memiliki kemampuan untuk meledakkan berbagai macam hal. Bukan hanya memiliki kemampuan pengintaian yang hebat, dan juga kemampuan untuk merubah tanah liat menjadi senjata peledak, Deidara juga mampu mengimbangi para karakter di series tersebut. Salah satu teknik dahsyat yang Deidara miliki adalah Shizero. Ini merupakan sebuah jutsu yang pada dasarnya adalah kekuatan yang membuat dirinya meledak. Simpelnya, Shizero merupakan teknik menghabisi diri sendiri dengan cara meledakkan tubuhnya. Deidara menggunakan teknik mengerikan tersebut dalam pertarungannya menghadapi Sasuke. Satu-satunya hal yang membuat Sasuke selamat adalah kecerdasannya, dan juga fakta bahwa dia merupakan keturunan Uchiha. Jika bukan karena hal tersebut, dia bisa dipastikan sudah tewas. Pasalnya, daya ledaknya sendiri bisa mencapai 10 km. Selain Shizero, jutsu untuk menghancurkan diri sendiri lainnya adalah Urashi Shofuin. Danzo Shimura merupakan rival terkuat dari Hiruzen Sarutobi. Jutsu segel tersebut akan muncul ketika dia sekarat atau kematiannya sudah dekat. Ketika segel ini aktif, Danzo akan mengeluarkan sebuah bola hitam besar, dan bola tersebut akan menghisap siapapun yang ada di sekitarnya untuk masuk ke dalam mayatnya. Jika jutsu Shizero meledakkan Deidara dan orang-orang di sekitarnya, maka Urashi Shofuin akan menghisap orang-orang yang ada di sekitarnya. Sejauh ini, memang hanya Danzo yang menjadi satu-satunya karakter pengguna jutsu mematikan tersebut. Tidak ada informasi mengenai dari mana asal-usul jutsu tersebut. Apakah itu merupakan jutsu ciptaan Danzo, atau merupakan teknik yang sudah ada namun dia kembangkan sendiri. Eight Gates atau 8 gerbang merupakan salah satu jutsu terlarang yang diwariskan dari Might Guy kepada anaknya, Might Guy. Setelah itu, barulah jurus tersebut Guy wariskan kepada muridnya, Rock Lee. Saat ini, teknik tersebut merupakan jutsu utama yang Lee kuasai. Pada dasarnya, teknik ini membuat penggunanya mampu membuka seluruh gerbang cakra dalam tubuhnya. Dengan membuka semua batasan tersebut, mereka akan mendapatkan akses tanpa batas dari seluruh cakra dan potensi yang ada. Biasanya, teknik ini menjadi andalan pengguna taijutsu. Dalam Perang Dunia Shinobi keempat, kita melihat bagaimana kemampuan taijutsu dari Guy yang digabungkan dengan teknik Eight Inner Gates, di mana Guy hampir saja mampu menghabisi Madara. Sayangnya, kekuatannya kemudian menurun dan dia pun kalah. Meskipun begitu,
Efek samping dari hal ini adalah dia kini harus lumpuh dan tidak bisa menggerakkan kakinya lagi. Teknik terlarang lainnya yang tidak kalah kuat dan mampu membuat penggunanya tewas adalah Rinne Tensei. Ini merupakan jutsu terlarang yang hanya mampu dipraktekkan oleh mereka yang memiliki kemampuan Rinnegan. Pada dasarnya, Rinne Tensei mampu membangkitkan kembali mereka yang sudah hidup. Hal tersebut bisa terjadi dengan cara mengembalikan nyawa-nyawa yang sudah diambil oleh Raja Neraka. Jutsu ini mengembalikan mereka yang sudah mati menjadi manusia kembali, dan layaknya manusia normal. Mereka yang bangkit akibat Rinne Tensei juga bisa kembali mati dalam sebuah serangan. Kakashi Hatake pernah merasakan kekuatan ini ketika dia sudah tewas dan berhasil kembali dibangkitkan. Meskipun penggunanya bisa membangkitkan mereka yang sudah tewas, tetapi ada harga yang harus mereka bayar. Seperti halnya reincarnation teknik. Pengguna Rinne Tensei akan mengorbankan cakra dan nyawanya untuk mengembalikan mereka yang sudah tewas. Nagato pernah menggunakan jutsu ini untuk mengembalikan semua orang yang tewas dalam serangannya. Yokai, itulah beberapa jutsu yang bisa berakibat fatal untuk penggunanya. Sebenarnya, masih ada beberapa jutsu lagi. Kalau video ini bisa sampai 50 like, gue bakal bikinin part 2-nya. Kalau ada yang kurang atau salah, langsung aja kalian tulis di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, ne, mina. Arigato datte ba yo. Thank you.